kalian catat terkait dengan tokoh itu akan mengidentifikasikan seperti apa sih tokoh utama yang akan ditampilkan. Ada bagian-bagian yang khas tidak, hubungan si tokoh ini dengan peristiwa yang ingin kalian angkat itu apa. Jadi antara tokoh nanti berhubungan dengan latar. Tokoh itu berada di mana, terlibat dalam peristiwa di mana, dalam rangka apa, dengan siapa, kaitannya apa, itu perlu dicari tahu. Sehingga nanti susunan visualnya akan mudah untuk kalian potret. Yang berikutnya mengenai alur. Bagaimana tokoh itu dalam keseharian, ada hal-hal apa saja yang melatar belakangi. Jadi jangan sepelekan mengenai tokoh. Jangan atas dasar karena menarik. Menarik dan tidak menarik bukan satu-satunya parameter dalam menyusun foto cerita, tapi fakta peristiwa apa yang membuat tokoh itu muncul dan perlu dimunculkan. Memotret adalah menyampaikan secara visual. Fotografer merancang komunikasi visual ya dengan perangkat kamera, perangkat fotografi. Sama halnya ketika teman-teman berbicara dengan lawan bicara, kalian merancang ingin berbicara apa, untuk kepentingan apa, agar bagaimana. Misalnya, setelah kalian memutuskan tokoh siapa, latarnya di mana, bagaimana latar suasananya, sehingga antara tokoh, alur, dan setting itu akan mengarah pada tema besar yang ingin kalian buat. Tema-tema jalanan, tema-tema ruang kota, tema-tema pendidikan, olahraga, maupun tema-tema yang lain nanti bisa kita identifikasi dari tokohnya, dari alurnya, dari setting tempat, setting suasana, dan segala macam. Oke, berikutnya mengenai unsur ekstrinsik. Ini juga perlu. Jadi setelah teman-teman melakukan riset tentang apa yang ingin kalian foto, kalian juga mempertimbangkan ada latar belakang peristiwa apa sih kok tokoh ini perlu muncul, ada latar belakang apa sih kok memilih latar suasana malam, latar suasana sore maupun pagi atau siang. Kenapa sih saya memilih latar tempat di bawah pohon, latar tempat di sebuah bangunan? Itu berhubungan dengan tokoh, berhubungan dengan tema yang akan kalian hasilkan. Jadi, bacalah mengenai unsur-unsur pembangun cerita. Unsur-unsur pembangun cerita ini ketika teman-teman membangunnya secara komplit, itu akan berefek pada daya sosial. Kalau daya visual, kalian hasilkan dari kemampuan teknis. Misalnya, bagaimana cara menampilkan sosok tokoh yang dramatis? Bagaimana cara menampilkan latar suasana yang estetis misalnya? Itu dari latihan yang ketat. Lantas, seberapa penting sih kita menghadirkan teks pada masing-masing visual foto cerita? Teks tidak bisa dipisahkan dari yang namanya foto. Sebuah karya foto, baik tunggal maupun foto cerita, tanpa hadirnya teks, maka foto itu terlalu liar untuk dimaknai. Karena sifat dasar dari visual itu sendiri adalah bersifat polisemi. Jadi bagaimana caranya agar komunikasi kita sampai pada audiens? Ya kita mengarahkan dengan adanya teks. Kalau istilahnya Stuart Hall, teks ini berfungsi untuk mengarahkan pada pemaknaan. Dan jangan sampai foto dibiarkan sendirian, nanti akan terlalu liar untuk dimaknai. Atau kalau kata Barthes, teks itu berfungsi sebagai jangkar. Jadi ntar tokoh tidak hanya ditampilkan visualnya saja, perlu narasi. Siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, kenapa dia dimunculkan. Mirip-mirip ketika teman-teman membangun latar belakang masalah, hanya saja fokusnya pada tokoh. Fokusnya teman-teman bisa tokoh, bisa juga ke peristiwanya. Nanti peristiwa ini di dalamnya ada banyak tokoh, atau tokoh nanti peristiwanya apa saja. Tergantung dari perspektif mana kalian akan bercerita. Namanya orang bercerita adalah menyusun redaksional, menyusun tatanan visual semenarik mungkin sehingga pesan akan sampai, baik pesan visual maupun pesan secara sosial. Karena yang membuat sebuah foto berdaya bukan hanya pada visualnya, namun ada pada fakta peristiwanya. Oke, itu teks hubungannya dengan visual.
William Eugene Smith was born in Wichita, Kansas on December 20th, 1918. Throughout his life, Smith made a lasting impact on the photographic community by developing his craft and focusing on taking pictures that portrayed true human emotion. After starting his career at only 15 years old, Smith went on to attend Notre Dame University, earning a photography scholarship made especially for him, and then moved to New York City to study with Helene Sanders and the New York Institute of Photography. Smith was hired by Newsweek in 1937, only to be fired shortly after for refusing to use medium format cameras. Instead, he joined the Black Star Agency as a freelance photographer. In 1945, he began working for Life magazine, focusing his efforts on the war in Japan, where most of his famous images were born. During his career at the magazine, Smith was able to publish over 50 series of photo essays, including The Country Doctor, Nurse Midwife, and Spanish Village. After a serious hand injury that almost cost him his career, and a conflict with the magazine over the use of his photographs, he later joined Magnum, becoming a full member in 1957, and dedicated his career missions to capturing what is now called humanistic photography. Smith had a tremendous sense of involvement in the human condition and dedicated his life and career to achieving a social change. He was known for defying many of the corporate rules laid out by his employers, thus leading him to a life of freelance photography. Many of his projects were formulated to make an impact on the world, and he was regarded as being a creative perfectionist who strived to open the eyes of the world to the unseen. One of his most famous works, called Tomoko Yumura in Her Bath, pictures a mother, Ryoko Yumura, bathing her deformed and disabled daughter. Taken in December of 1971, the photograph drew worldwide attention to the little-known effects of Minamata disease, which was caused by a shiso factory discharging heavy chemicals into the water sources surrounding Minamata City, Japan. One of his final projects was to photograph the city of Pittsburgh, Pennsylvania for its bicentennial. The project was intended to last only 3 weeks, but Smith continued his work of capturing the human elements of the city for another 2 years, and considered it to be his greatest work. The photo essay was never formally published, but is now receiving a second win at the Carnegie Museum of Art exhibition of Smith's life work. The Smith Grant in Humanistic Photography was created following his death in 1978. The grant honors Smith and his contributions to American photojournalism by awarding a $30,000 scholarship to a photographer who demonstrates an exemplary commitment to documenting the human condition. The W. Eugene Smith Fund for Humanistic Photography administers the grant in order to provide photographers with the financial freedom needed to complete or continue a photographic project.
Saya kira cukup penjelasan mengenai foto cerita. Nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi dan berbicara banyak mengenai foto cerita. Nanti teman-teman punya referensi seperti apa, teman yang lain punya seperti apa, nanti kita bisa diskusikan bersama. Jadi teman-teman bisa berkirim pesan, bisa komentar untuk sharing pengalaman membuat foto cerita atau sharing untuk merancang konsep foto cerita. Jadi nanti ketika teman-teman menemui peristiwa apa, bertemu dengan tokoh apa, kita bisa saling sharing, enaknya nanti arahnya kemana, enaknya di foto seperti apa dan segala macam. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu di video berikutnya.